daftar pustaka gimana? Referensinya mau dapat dari internet atau buku? Internet sih. Kopas aja yang linknya. Bentar ini ya. Kayak gini ya? Iya kayak gitu dah. Hai, lagi buat apa deh? Kalau lagi buat daftar pustaka. Kok penulisannya gitu? Emang salah ya? Salah lah. Penulisan yang benar tuh ada di kelompok majas. Bentar aku kirim ya. Yang judulnya kutipan dalam sebuah tulisan bibliografi. Hah? Bibliografi? Jadi bibliografi itu sama dengan daftar pustaka. Sebelum menulis bibliografi, kamu harus paham dulu apa itu kutipan. Di sini ada pembahasan yang perlu kamu ketahui sebelum menulis bibliografi. Yang pertama, kamu harus tahu pengertian kutipan menurut KBBI. Kutipan adalah pengambilan satu kalimat atau lebih dari karya tulis lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Selanjutnya, ada pengertian bibliografi adalah daftar pustaka yang mencakup isi dan deskripsi suatu buku meliputi judul, pengarang, edisi, cetakan, kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Kamu juga harus tahu fungsi dari bibliografi. Yang pertama, menghargai penulis sumber informasi. Yang kedua, menunjukkan bahwa tulisan dan juga informasi dalam karya ilmiah bukan hanya hasil pemikiran penulis sendiri, namun ada dari hasil pemikiran orang lain yang turut dimasukkan ke dalamnya. Yang ketiga, memberikan sumber informasi yang ditulis agar nantinya pembaca dapat menelusuri informasi ataupun teori tersebut secara lengkap. Adapun unsur-unsur dari bibliografi, yang pertama nama penulis, yang kedua judul buku, dan yang ketiga data publikasi, dan yang keempat kutipan dari artikel. Nama penulis, penulisan nama penulis, ditulis nama belakang terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tanda koma, setelah itu mencantumkan nama depan dan tengah. Jika penulis terdiri dari 2 atau 3 orang, semua nama dicantumkan. Jika lebih dari 3 orang, ditulis singkatan dan kawan-kawan atau DKK. Contoh penulisan bibliografi satu orang penulis. Dapat dilihat di sini ada satu orang penulis yang digarisbawahi. Nah, yang kedua ada contoh penulisan bibliografi 2 orang penulis, di mana penulis pertama dan penulis kedua dihubungkan dengan kata dan. Dan contoh ketiga ada penulis biografi 3 orang penulis. Di sini ada 3 orang penulis dan disebutkan dari penulis pertama, kedua, dan dihubungkan dengan kata dan. Lalu tuliskan penulis ketiga. Di sini contoh penulisan bibliografi lebih dari 3 orang penulis. Di sini penulis pertama ditulis, kemudian diikuti dengan dan kawan-kawan atau singkatan DKK yang digarisbawahi. Selanjutnya ada judul buku. Penulisan judul buku diketik dengan huruf kapital setiap awal kata kecuali kata tugas. Judul buku diletakkan antara tanda kutip dan diakhiri dengan tanda koma. Judul buku ditulis dengan jarak 2 spasi dari tanda titik di belakang nama penulis. Penulisan data publikasi dimulai dengan tempat penerbitan dan diakhiri tanda titik 2. Dilanjutkan dengan badan penerbit, diakhiri dengan tanda koma. Dilanjutkan dengan tahun terbit, diakhiri dengan tanda titik. Penulisan kutipan dari artikel. Nama penulis artikel, tahun publikasi, judul artikel yang menjadi referensi, diapit tanda kutip, salin URL dari artikel tersebut, kemudian waktu akses berupa tanggal. Penyusunan kutipan dalam bibliografi tidak diberi nomor urut, gelar penulis tidak dicantumkan, daftar pustaka diletakkan di akhir tulisan, jarak antar baris dari satu referensi adalah 1 spasi, jarak antar pokok lain adalah 2 spasi, nama pengarang diurutkan berdasarkan urutan, baris pertama dimulai dari margin kiri, baris kedua dan seterusnya, dari tiap pokok harus dimasukkan ke dalam sebanyak 4 ketukan. Di sini ada contoh penulisan kutipan dari buku, di mana ada ringkasan data buku. Kemudian, jika ditulis ke dalam daftar pustaka atau bibliografi, maka dapat dilihat seperti yang di bawahnya. Kenneth John merupakan penulis, kemudian 2001 merupakan tahun terbit, Family Medical Care Volume 4 merupakan judul dari buku, kemudian Bandung merupakan kota penerbit,
dan Indonesia Publishing House merupakan penerbit. Kemudian ada contoh penulisan kutipan dari artikel. Nah, ada ringkasan data dari artikel yang kita kutip. Kemudian jika dituliskan dalam daftar pustaka atau bibliografi, maka contohnya ada di bawahnya. Reza Jeko Iqbal merupakan penulis dari artikel tersebut. Kemudian tanggal tayang yaitu 2015. Kemudian judul dari sebuah artikel ditulis dengan diapit tanda kutip. Kemudian tuliskan URL atau salin URL. Kemudian ada tanggal akses, yaitu contohnya 10 Februari 2016 pukul 10.27. Oh, jadi gitu. Jadi, jangan asal kopas-kopas gitu. Kutipan-kutipan yang kalian tulis di daftar pustaka itu ada aturan penulisannya agar mudah dimengerti oleh pembaca. Oh, gitu ya. Oke dah, sekarang lagi. Makasih ya. Better